Hai, pernah gak sih ngerasain di setiap hidup yang kita jalani itu isinya cuma kegagalan, penyesalan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Dan susah banget untuk berdamai dan menerima diri sendiri. Hai everyone, welcome back my YouTube channel. Sebelumnya, kenalin nama aku Rizka Amalia Nurwindria. Aku adalah seorang mahasiswi dengan jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Karawang. Sebelumnya, aku meminta maaf banget karena aku nggak bisa sering aktif di channel YouTube aku, nggak bisa sering bikin konten-konten YouTube, karena emang aku bikin YouTube salah satunya adalah untuk ngumpulin tugas yang diharuskan untuk mengumpulkannya di sosial media, salah satunya yaitu platform YouTube. Nah, di konten kali ini atau di video kali ini aku juga mau ngumpulin tugas di salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Public Speaking. Dan di video kali ini aku membahas tentang bagaimana sih caranya berdamai dengan diri sendiri. Pada penasaran kan videonya? Jangan lupa tonton sampai habis ya videonya. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasain dimana kalian tuh lagi banyak banget masalah, padahal masalah kemarin tuh belum tahu nih cara nyelesainnya gimana, ditambah masalah hari ini yang datangnya bertubi-tubi. Itu yang bikin pikiran kita tuh rasanya tuh kayak mau pecah gitu. Kayak ruwet banget pikiran kita tuh melebihi kapasitas apa yang kita pikirkan gara-gara masalah tuh sering banget muncul. Belum lagi ekspektasi yang terlalu tinggi dijatuhkan oleh realita yang ujung-ujungnya tuh ngerasa kecewa, sedih, putus asa, dan larinya ke apa? Menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya kita tuh nggak nyaman atau ngerasa kayak stres menjalani hidup ini gitu. Nah, pada kondisi ini tuh banyak dari kita yang kemudian tuh kayak ngerasa down, nggak semangat untuk menjalani diri kita sendiri. Gara-gara ya tadi ngerasa kayak, aduh capek banget, sering banding-bandingin diri dengan orang lain, insecure, kok dia udah sampai finish kok gua belum, ini gimana, aduh gua ngerasa takut melangkah, gak punya tujuan hidup, rasanya tuh hidup tuh kayak hampa aja gitu, karena sering membanding-bandingin diri dengan orang lain, sering ngeliat progres diri dengan orang lain, itu bikin capek diri sendiri, bikin yang rasanya tuh kayak kita gak bisa fokus pada tujuan hidup kita, pada tujuan yang ingin kita capai gitu. Nah, untuk itu, agar kita bisa keluar dari kondisi ini tuh, kita harus yang namanya bisa berdamai dengan diri sendiri. Tapi sayangnya tuh, berdamai dengan diri sendiri itu adalah sebuah hal yang memang sangat sulit dilakukan, karena sebagian orang tuh nggak tahu caranya tuh apa sih gitu, caranya gimana sih berdamai dengan diri sendiri. Jadi mungkin jika kamu salah satunya, di video kali ini semoga akan membantu kamu untuk mulai sekarang, yuk kita berdamai dan menerima diri sendiri. And go, let's get it! Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang sangat inti, selebihnya kita harus tahu dulu dong, apa sih yang dinamakan berdamai dengan diri sendiri? Apa sih definisi berdamai dengan diri sendiri gitu? Nah, secara definisi, berdamai dengan diri sendiri adalah sebuah proses menerima suatu hal yang terjadi di dalam diri kita. Proses penerimaan ini adalah suatu penerimaan atas diri kita apa adanya gitu, termasuk semua kekurangan, kelemahan, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, entah itu kesalahan di masa lalu maupun kesalahan sekarang. Jadi kita tuh harus bisa memaafkan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, jika kamu telah dapat ikhlas menerima apa yang ada di diri kamu, ikhlas menerima kelebihan, kekurangan, ataupun kesalahan kamu, dan kamu merasa nyaman, artinya kamu tuh dapat dinyatakan bisa menerima dirimu sendiri. Tapi kira-kira penting gak sih berdamai dengan diri sendiri? Kebanyakan kita tuh selalu berfokus pada yang namanya kegagalan di masa lalu, berfokus pada kesalahan-kesalahan apa yang kita alami sekarang ataupun di masa lalu. Belum rasanya tuh kayak masa lalu yang menyakitkan banget, yang bikin trauma, itu kan susah banget hilangnya. Jadi tuh kayak kita gak bisa fokus pada tujuan kita gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, penting gak sih berdamai dengan diri sendiri? Penting gak penting? Jawabannya adalah penting. Kenapa? Karena dengan kita berdamai dengan diri sendiri tuh, kita tuh dapat menerima suatu hal yang ada di diri kita sendiri, dapat menerima dengan ikhlas,
dapat menerima apa adanya, dan kita tuh nggak selalu ngerasa insecure, ngerasa kayak banding-bandingin diri sendiri dengan orang lain. Kita tuh lebih kayak menghargai atas usaha apa yang kita lakukan sekarang. Nah, berdamai dengan diri sendiri tuh sama halnya kita tuh mencintai diri kita sendiri, dan dengan kita berdamai dengan diri sendiri tuh kita lebih percaya diri dan bisa lebih berpikir positif atau menjalani diri kita tuh dengan positif. Setiap langkah atau jalan yang kita ambil tuh merasa positif gitu. Berdamai dengan diri sendiri itu, mengutip dari laman Psikologi Today, mencintai diri sendiri itu bukan hanya suatu hal yang sangat penting, tapi juga ini sudah berpengaruh ke kesehatan mental. Berdamai dengan diri sendiri atau mencintai diri sendiri itu bisa berdampak baik bagi kita maupun orang lain. Nah, maka dari itu, nggak cuma kita doang nih yang ngerasain dampak positifnya, tapi orang lain juga bisa ngerasain dampak positif dari kita berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih tips atau caranya untuk berdamai dengan diri sendiri? Nah, di sini aku udah merangkum berbagai tips atau cara yang bisa kalian lakukan untuk mulai sekarang, yuk berdamai dengan diri sendiri. Tips yang pertama adalah move on dari masa lalu. Move on. Memang move on, kata-kata move itu tuh terdengar sangat sulit dilakukan ya, apalagi move on dari mantan. Saya nggak punya mantan, canda. Oke, apalagi move on dari masa lalu yang merasa kelam atau masa lalu tersebut tuh masih nempel di dalam hati atau pikiran kita yang dapat menimbulkan rasa trauma. Itu sulit banget ya untuk kita move on dari masa lalu tersebut. Tapi bukan berarti move on itu adalah suatu hal yang tidak bisa dilakukan. Di sini aku ada tips untuk move on dari masa lalu, yaitu coba kalian tuh perlahan-lahan kalian tuh jangan mengingat masa lalu yang negatif gitu, masa lalu yang kelam yang bikin kalian tuh sakit sendiri kalau misalnya inget-inget gitu. Pokoknya harus control your mind. Control your mind itu dapat meminimalisir kamu tuh bisa mengingat masa lalu negatif kamu atau masa lalu kelam kamu. Karena dengan kamu mengontrol pikiran, kamu tuh mungkin kan kita biasa nih bengong, tiba-tiba keinget lagi yang dulu-dulu, bengong dikit keinget lagi. Itu pasti banget ya, aku juga sering banget ngerasain itu, lagi bengong tiba-tiba keinget masa lalu yang memori-memorinya tuh udah aku tutup tapi keinget lagi gitu. Nah, kita tuh harus mengontrol pikiran kita sendiri. Agar bagaimana sih caranya biar kita tuh nggak bisa terlarut-larut terbawa memori masa kelam kita. Nah, yang kedua adalah mau menerima kenyataan. Di tips yang kedua ini menurut aku sangat penting ya, mau menerima kenyataan. Karena menerima kenyataan, kita tuh dapat membentuk diri kita lebih positif dan merasa ya udah gitu, udah ikhlas sama memori-memori masa lalu yang udah kita lakukan dulu. Dan ya itu kan kalau misalnya kita inget-inget lagi kan jadi bikin beban ya. Jadi ya udah, kita kayak let's go on gitu. Harus menerima kenyataan dan harus tetap jalan lurus sesuai tujuan apa yang kita tuju sekarang. Kita tuh harus fokus untuk mencapai mimpi-mimpi kita, mencapai keinginan kita. Nggak usah lah pikiran-pikiran yang masa lalu tuh kamu berlarut-larutin, itu nggak penting juga. Dan harus menerima kenyataan, ikhlas menerima semuanya, dan let's go on. Harus tetap fokus pada tujuan yang kamu tuju sekarang. Nah, yang ketiga adalah mampu memaafkan dan memahami diri sendiri. Ini adalah tips yang menurut aku penting juga, apalagi memaafkan dan memahami diri sendiri. Cobalah kamu untuk memaafkan diri kamu sendiri. Kesalahan di masa lalu tuh coba jadikan sebuah pelajaran untuk sekarang. Dan ya, selain itu juga kamu harus memahami diri kamu sendiri. Kira-kira diri aku tuh maunya apa nih gitu. Jangan sampai kamu tuh terlalu memaksakan diri kamu tidak sesuai dengan kapasitas diri kamu sendiri gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak, aduh gue nggak bisa nih ngelakuin ini, ya udah. Selain itu, bukan hanya memaafkan, tapi kamu juga harus memahami diri kamu sendiri. Pahamilah diri kamu sendiri gitu. Kira-kira apa nih maunya diri aku? Jangan sampai kamu tuh melakukan suatu hal yang tidak dari hati sendiri atau
melakukan suatu hal sesuai paksaan orang lain, itu menurut aku kayak itu jadi beban diri sendiri sih, kayak kamu nggak mau ngelakuin itu tapi kamu dipaksa. Suatu hal yang dipaksakan itu akan nggak baik gitu. Suatu hal yang dipaksakan tuh nggak baik buat diri kita sendiri, bahkan kita juga nggak maksimalkan untuk kerjain itu. Nah, tips yang terakhir adalah berterima kasih kepada diri sendiri. Mungkin hal ini adalah sebuah hal yang sepele ya, yang sepele. Berterima kasih kepada diri sendiri, tapi jangan disepelekan. Hal ini tuh dapat berdampak besar bagi diri kita sendiri. Jadi artinya tuh kita bisa menghargai segala perjuangan. Udah sampai di titik sekarang tuh seharusnya tuh kita bersyukur sih. Diri kita sendiri tuh udah mau menemani di titik sekarang. Tapi jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Kalau misalnya nggak diri sendiri ya siapa? Orang lain. Orang lain juga kan punya dirinya masing-masing kan gitu. Apalagi kita pasti hidup jatuh bangun lah ya, kayak ngerasa di titik rendah. Ada rasa di titik rendah, ada rasa di titik yang sangat tinggi gitu. Kadang seneng, kadang sedih, pasti ada kan. Yang nemani siapa? Diri kamu sendiri kan. Nggak mungkin orang lain kita lagi sedih temenin dong gitu. Mungkin ada beberapa, tapi percaya deh, orang lain tuh nggak bakal 100% bisa menemani kita, menemani semua hal perjuangan atau apapun. Yang bisa nemenin tuh cuma diri kita sendiri. Jadi jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Kalau misalnya kamu ngerasa suntuk ataupun ngerasa kayak banyak masalah, coba kamu kayak berhenti dulu, tarik nafas, pikirkan nih kira-kira apa ya yang terjadi saat ini, kira-kira solusinya bagaimana ya. Kamu harus kayak berhenti sejenak, jangan terus memaksakan pikiran-pikiran kamu gitu, jangan. Jadi jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Nah, dengan tips atau cara yang aku kasih tahu tadi, keempat tips yang tadi aku kasih tahu, semoga bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan mulai sekarang. Yuk kita berdamai dengan diri sendiri. Menghargai setiap proses apa yang kita jalani gitu. Gagal adalah sebuah hal yang wajar gitu. Aku juga suka gagal, semua orang juga mungkin sering gagal. Tapi kegagalan itu tuh bisa buat pelajaran untuk kita, untuk mencapai sebuah kemenangan di masa depan. And keep loving yourself, everything you have. It's fine if you feel, but don't blame yourself. Yuk mulai sekarang kita berdamai dengan diri sendiri. Sekian video dari aku, semoga bisa dapat membantu. And thank you for watching and see ya. See you next time.